agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima. Ada posisi keluar di alam dunia itu. Baru kemudian dalam proses kehidupan, disitulah kita mendownload pengetahuan-pengetahuan itu. Kalau yang didownload pengetahuan liberal, maka ya kita berpikir liberal. Kalau di-download separuh saja pengetahuan, ya itulah yang kita miliki. Seluruhnya harus kita download. Agar kita apa? Agar seimbang. Pengetahuan dunia kita ambil, pengetahuan akhirat kita ambil, bahkan pengetahuan di alam-alam yang lebih tinggi harus kita ambil. Isi Pak akal kita itu dengan pengetahuan-pengetahuan. Maka dalam Islam dikategorikan syariat, thariqah, makrifat, hakikat, semua masuk. Ada yang mengatakan enggak ada itu Pak Ustadz. Waduh, berat itu. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Dan kemudian dia berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Jadi muslim, berserah diri kepada Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak cucu keturunan kami ummatan muslimatan lak. Jadikanlah orang yang berserah diri kepada Engkau semua. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ditunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah. Terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Doanya. Dan ada doa yang paling beliau kehendaki. Apa doanya? Rabbana wab'ats bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Yatlu alaihim ayati, baca dalam pengertian yatlu dengan baca dalam pengertian iqra berbeda. Iqra qara'a, menghimpun. Yatlu di sini, jadi kalau bahasa Al-Quran itu, karena bahasa Indonesia ini terbatas dalam menafsir kalimat bahasa Arab. Kalau kita yatlu baca, iqra ya baca. Sama juga dengan taro melihat, basor melihat, nadoro melihat juga. Nah yang agak sedikit mendekati itu kalau pakai bahasa Inggris, taro melihat, si melihat, nadoro vision. Nah visi melihat juga, tapi vision itu sudah dengan jangkauan pandangan ke depan. Vision, nadoro itu vision. Lalu kemudian basor dalam pengertian bahasa Inggris itu lebih dalam lagi. Nah, kalau dalam bahasa kita semuanya melihat, basor, taro melihat, basoro melihat, nadoro melihat. Nah, tapi ditambahkan sedikit, basoro misalnya penglihatan batin, taro penglihatan panca indera. Gitu. Nah demikian juga dengan iqra. Kalau iqra itu menghimpun, qara'a, dihimpun. Maka
Misalnya ada hadis yang menyatakan balighu ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Nah hadis itu benar, memang harus sampaikan walaupun satu ayat. Tapi yang dimaksud dengan satu ayat di situ adalah ayat yang sudah dikonstruksi dengan benar. Jadi kalau baru satu ayat kita tahu kemudian kita sampaikan ke orang lain, ya bagus dipakai sendirilah. Jangan disampaikan ke orang gitu. Kenapa? Kalau hanya satu ayat kita sampaikan ke orang, maka akan cenderung bergeser pengetahuan itu. Ini contoh ya, kita ambil contoh. Dan ini sering terjadi. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah itu di atas aras. Itu disampaikan, bahkan sampai dikatakan kalau tidak iman dengan ayat ini kafir, sampai begitu. Ada orang yang cuma mengerti satu ayat itu. Bukan begitu cara menafsirkan. Kalau hanya satu ayat ditafsirkan, maka akan terjadi penyimpangan. Misalnya tentang pengertian ini saja. Sesungguhnya misalnya Allah sudah mengatur rezeki ke seluruh makhluk. Rezekinya Allah yang mengatur. Maka kemudian diambil pengertian itu, seluruhnya sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Maka kalau hanya satu mengambil ayat itu, kita akan terjebak kepada pemahaman Jabariyah. Manusia tidak punya kehendak, tidak punya irodah. Maka seluruhnya karena sudah Allah atur, sudah Allah takdirkan, maka kita nggak perlu lagi. Akan begitu. Sama juga dengan orang yang hanya mengambil satu ayat yang mengatakan misalnya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau hanya ayat itu saja yang diambil, maka kita akan menjadi kelompok Qadariyah, bahwa kitalah yang merubah nasib itu. Allah sudah lagi tidak ikut serta di dalam. Kalau cuma satu ayat kita ambil, maka kita akan menjadi titik ekstrim yang satu kayak titik ekstrim yang lain. Sama juga dengan itu tadi. Satu ayat saja kita sampaikan, Innallaha 'alal arsy istawa. Sudah, Tuhan itu di atas. Begitu di atas baru kemudian kita bingung. Bumi ini bulat. Orang yang berdiri di sini Tuhannya di sana. Orang yang berdiri di sini. Orang yang berdiri di bawah ke bawah. Maka kalau Allah memiliki arah, itu makhluk. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Kalau mencipta ruang dan waktu di luar itu, bukan di dalam ruang, di dalam waktu. Oleh karena itu dihimpun dengan ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Misalnya apa? Wasjud waqtarib, sujudlah, dekatkan dirimu kepada Allah. Dalam surah Al-Alaq ayat terakhir. Atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surah. Sungguhnya kami dekat, dan kedekatan kami itu min hablil warid, urat dengan leher, saking dekat. Karena ayat itu sebelumnya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani, laqad khalaqnal insana wa nahnu wa na'lama yuwaswisu bihi nafs. Sungguhnya aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwanya. Jadi bisikan kita, ini bukan bisikan Roma, bukan. Bisikan kolbu kita itu didengar oleh Allah. Jangankan oleh yang Maha Kuasa bisikan kolbu, bisikan hati yang saya ceritakan di awal, oleh orang yang mau meninggalkan dunia ini ketahuan. Karena alam sudah terbuka. Jadi kolbu kita ini sebenarnya menghimpun alam itu, jiwa kita itu. Begitu terbuka alam itu, alam lapis pertama, dijemput malaikat, maka malaikat pun kita saksikan. Kita lihat malaikat itu. Orang-orang yang dalam kehidupan dunianya hanya mengurusi wajah fisiknya saja, maka nanti kelak begitu pindah ke alam sana, wajah fisik ruhaninya rusak. Yang jemput siapa? Yang jemput malaikat yang tak tersenyum.
Orang kita nggak pernah ngurusi ruhaniah kita. Yang kita urusi ini asik wajah kita saja. Itu sudah terjadi. Saya pernah menjumpai juga satu sahabat emat yang memang ini saya sesali. Kenapa? Karena saya mengabaikan sedikit. Ketika beliau menelepon saya minta tolong. Jadi saya datangi, karena waktu itu sibuk. Saya bilang nanti ya, kalau urusan rohaninya nantilah kita bicara. Tapi yang sekarang yang penting kamu sembuh dulu. Kita obat. Dan kemudian alhamdulillah dia sembuh, bisa ngantor lagi. Di kantor gelisah. Nah, pada hujan waktu itu hujan sangat lebat. Dia telepon lagi. Pak, saya sudah tak bisa bernapas. Supirnya yang kemudian memandu. Pak, kami di sini. Saya entah bagaimana waktu itu mau ke Nagoya, malah tembusnya ke sana, ke pelabuhan Punggu, malah tembus ke Punggu. Karena hujan lebat, kemudian kita di arah sini itu kan masuk ke jalan besar. Karena saya berpikir pengen cepat lurus ke sana. Rupanya beloknya di bundaran itu tidak belok ke arah Nagoya, beloknya ke arah Punggu. Akhirnya teman ini dibawa langsung ke rumah. Dan saya sudah sampai ke sana itu sudah selang napasnya sudah dilek. Sudah terlambat gitu. Padahal kan sebetulnya itu bukan itu gitu loh maksudnya. Tapi kalau rumah sakit kan medis, ya rasional kalau medis. Itu